warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, mahasiswi Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada. Baik, di sini saya akan mempraktekkan mengenai KB implan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keuntungan dan kerugiannya. Bu, jadi untuk keuntungan kontrasepsi KB implan tersebut di sini ada dua ya Bu ya, ada yang keuntungan kontrasepsi dan ada yang keuntungan non kontrasepsi. Nah, kalau keuntungan kontrasepsi tersebut salah satunya yaitu bisa untuk perlindungan jangka panjang Bu. Nah, minimal 5 tahun. Nah, terus juga tidak akan mengganggu kegiatan senggama ibu dan juga bapak ya Bu ya. Terus tidak menghambat pembentukan ASI, juga dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang ibu inginkan. Nah, setelah itu pengembalian kesuburan juga akan cepat Bu setelah pencabutan. Nah, sedangkan untuk perlindungan atau keuntungan non kontrasepsi salah satunya bisa untuk mengurangi nyeri haid Bu. Nah, di samping itu juga kan ada keterbatasan ya Bu ya. Nah, keterbatasannya itu yaitu bisa perubahan pola haid Bu. Ya, terus bisa nyeri payudara, terus juga peningkatan atau penurunan berat badan ibu. Bagaimana Bu? Jika ibu sudah bersedia untuk dilakukan tindakan, ibu silahkan tanda tangan lembar persetujuan terlebih dahulu ya Bu ya. Di sini ya Bu ya. Iya Bu. Kita persiapkan alat. Ada tensi, kemudian ada stetoskop, kemudian ada tempat tidur periksa, terus ada perlak atau pengalas, kemudian ada bak instrumen yang berisi 1 pasang handscoon, kemudian ada kasa steril. Setelah itu ada pinset, kemudian ada klem penjepit, ada scalpel. Setelah itu ada trokard, kemudian ada spuit 3 cc. Setelah itu ada 6 batang implan Norplan, kemudian ada betadine, ada korentang, ada safety box, ada larutan klorin, kemudian ada bengkok. Nah, itu kita akan mempersiapkan pasien. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa pasien benar-benar memilih metode kontrasepsi implan sebagai metode pilihannya. Nah, setelah itu kita harus menjelaskan kepada pasien prosedur yang akan kita lakukan nanti waktu pemasangan implan. Nah, terus juga kita mempersilahkan atau membolehkan pasien mengajukan pertanyaan bila pasien kurang mengerti atau kurang paham dengan apa yang kita jelaskan. Nah, kemudian kita juga harus menyampaikan kepada pasien kemungkinan akan terasa sedikit sakit pada beberapa langkah waktu pemasangan. Nah, terus sebelum kita melakukan tindakan, kita meminta pasien untuk mencuci daerah yang akan dipasang implan tersebut. Sebelum melakukan tindakan, kita harus menyapa pasien dengan ramah dan baik. Assalamualaikum Bu, gimana Bu? Sehat? Baik ya Bu ya, gimana Bu, sudah siap? Baik, kalau Ibu sudah siap. Kemudian kita mendekatkan alat ke dekat pasien. Pastikan alat sudah berada di dekat pasien dengan cahaya ruangan yang cukup. Kemudian kita akan menutup sampiran. Kita tutup sampiran. Cuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. Kemudian kita timbang berat badan pasien terlebih dahulu. Kemudian kita ukur tekanan darah. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan payudara.
Nah, di samping itu pula kita mengajarkan pasien mengenai cara pemeriksaan payudara. Setelah kita melakukan dan mengajarkan pasien mengenai perawatan payudara, kemudian kita akan memasang perlak. Setelah perlak terpasang, selanjutnya kita akan menentukan tempat pemasangan KB implan tersebut yang optimal. Itu 8 cm di atas lipatan siku pasien. Itu kita siapkan batang implan, kita buka bungkus implan tersebut, kita letakkan dalam kom steril tanpa menyentuhnya. Kemudian kita buang bungkus KB implan tersebut ke dalam tempat sampah. Mempersiapkan untuk pemasangan implan, kita harus memastikan bahwa alat benar-benar berada di dekat pasien. Setelah itu kita akan memakai sarung tangan steril, kita ambil menggunakan korentang. Setelah itu kita hitung kembali kapsul implan untuk memastikan apakah dalam jumlah benar atau tidak. Setelah itu persiapkan tempat insisi dengan larutan antiseptik. Kemudian pasang duk bolong. Pastikan pasien tidak alergi terhadap anestesi yang akan kita beri. Kemudian kita lakukan anestesi lokal, kita masukkan jarum tepat di bawah kulit pada tempat insisi. Kemudian pastikan jarum tersebut tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Tanpa memindahkan jarum masuk ke bawah kulit sekitar 4 cm. Nah, kemudian suntikan masing-masing 1 cm di antara pemasangan. Setelah kita melakukan anestesi, kita akan uji anestesi tersebut dengan menggunakan pinset. Sakit gak, Bu? Kerasa gak, Bu? Tidak ya, Bu? Kemudian buang spuit ke dalam safety box. Kita buat insisi dangkal selebar 2 mm dengan skapel dengan sudut 45 derajat. Nah, sambil mengungkit kulit, kita tusuk trokat dengan pendorongnya sampai batas tanda 1 dekat pangkal trokat. Dengan ujung yang tajam menghadap ke atas dan pendorong di dalamnya. Kemudian kita akan memasukkan ujung trokat melalui luka insisi dengan sudut kecil mulai dari kiri atau kanan pada pola seperti kipas. Setelah kita melakukan insisi, setelah itu untuk meletakkan kapsul tepat di bawah kulit, kita akan angkat trokat ke atas. Angkat trokat ke atas sehingga kulit terangkat. Kemudian kita akan masukkan trokat perlahan-lahan dan hati-hati ke arah tanda 1 dekat pangkal. Nah, saat trokat sudah masuk sampai tanda 1, kemudian kita akan menarik pendorong. Setelah itu kita ambil kapsul dengan menggunakan pinset atau tangan. Kita masukkan ke dalam trokat. Kemudian kita dorong menggunakan pendorong. Nah, setelah itu kita tarik trokat dan pendorongnya bersama-sama sampai batas ujung trokat
tanda 2. Nah, ingat ujung terokat tersebut harus tetap berada di bawah. Udah. Nah, setelah kapsul implan tersebut terpasang semua, kapsul implan terpasang, kita cabut trokat secara pelan-pelan. Kita buang dalam bengkok, kemudian kita periksa daerah insisi untuk mengetahui seluruh kapsul berada jauh dari insisi. Setelah itu dekatkan ujung-ujung insisi. Kemudian kita pasang plester atau kasa steril. Nah, sebelum itu kita periksa apakah adanya perdarahan atau tidak. Nah, kita plester dengan menggunakan kasa steril. Nah, setelah kita melakukan tindakan selanjutnya, kita akan membuang bahan-bahan yang habis dipakai atau yang sudah terkontaminasi. Kemudian kita akan merendam seluruh peralatan yang sudah terkontaminasi dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian kita akan mencuci tangan dengan larutan klorin 0,5%, kemudian melepas handscoon secara terbalik. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan konseling dan pasca tindakan. Terus juga kita akan melakukan pendokumentasian dan menjelaskan kepada pasien atau memberikan konseling. Ibu nanti daerah insisinya harus bersih dan kering ya Bu ya selama 48 jam. Nah, hal itu untuk mencegah infeksi pada luka insisinya Bu. Terus juga nanti akan terjadi sedikit rasa perih ya Bu ya, bengkak atau lebam. Tapi Ibu jangan khawatir ya Bu, karena itu normal. Nah, untuk pekerjaan rumah Ibu masih dapat mengerjakan ya Bu ya. Akan tetapi hindari pekerjaan yang berat seperti mengangkat barang, terus benturan atau gesekan pada luka insisi Ibu. Kemudian balukan penekanan jangan dibuka ya Bu ya selama 48 jam. Nah, kalau plesternya dipertahankan ya Bu ya sampai lukanya sembuh. Nah, lukanya sembuh itu kurang lebih 5 hari Bu. Nanti setelah lukanya sembuh, daerah tersebut dapat Ibu sentuh dan Ibu cuci secara perlahan ya Bu ya. Nah, Ibu nanti bila terdapat tanda-tanda infeksi seperti demam, peradangan, atau rasa sakit yang menetap selama beberapa hari, Ibu bisa kembali lagi ke sini ya Bu ya untuk melakukan pemeriksaan. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah mengerti? Cukup sekian praktek dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.